udara airspace dari paru. Ya. Jadi cairan itu menghalangi proses pernafasan. Ya. Jadi cairannya menimbun. Ini patofisiologinya tergantung dari etiologi. Nah, makanya oleh karena tadi prinsipnya adalah adanya penimbunan cairan bisa di airspace dari paru antara pleura visceralis dan parietalis, bisa di jaringan interstisial paru antara alveolus. Jadi ekstra alveolus antara alveolus dan alveolus yang lainnya. Ya, dibagi dua, yaitu edema paru oleh karena penyakit yang disebabkan oleh karena di luar jantung, istilahnya edema paru non kardiogenik. Kemudian yang kedua adalah edema paru yang kardiogenik. Kalau edema paru yang non kardiogenik itu bisa oleh karena keracunan, bisa karena drug induce, bisa karena trauma kepala, bisa karena CKD, uremia, bisa karena sepsis, ataupun juga bisa karena proses infeksi dari paru. Edema paru yang dari kardiogenik, yang dari jantung, itu biasanya merupakan komplikasi dari gagal jantung kongestif yang akut eksaserbasi. Jadi dia kronik eksaserbasi akut. Odem pulmonya sifatnya pasti akut kalau yang karena gagal edema paru kardiogenik. Pasti akut. Bagaimana membedakannya? Itu dengan melakukan pengukuran pulmonary wedge pressure. Ya. Kalau penyakit jantungnya kardiogenik, yang saya katakan tadi oleh karena dekom kiri akut, kronik eksaserbasi akut, itu pasti ada peningkatan tekanan jantung sisi kiri. Pasti meningkat, itu yang bedakan. Gitu ya. Kalau yang non kardiogenik belum tentu kanan. Ya, harus bisa. Kalau yang kardiogenik pasti kiri, dibedakan dengan pulmonary wedge pressure yang meningkat. Kalau yang non jantung itu belum tentu kanan. Ya, bisa sebab yang lain. Ya, misalnya sepsis. Kalau sepsis itu semuanya sumbernya dari paru. Tekanan onkotiknya meningkat. Tekanan onkotiknya melemah, tekanan hidrostatiknya meningkat. Jadi ada perpindahan cairan dari intrasel ke ekstrasel, dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Dia menimbul di jaringan interstisial. Makanya terjadilah penimbunan cairan di situ yang dinamakan odem akut, odem pulmo. Nah, itu harus difahami patofisiologinya. Ya, untuk menegakkan diagnosis seperti biasa untuk penyakit dalam itu harus melakukan anamnesis. Ya. Anamnesis itu memegang peranan penting untuk mengarahkan diagnosis ini oleh karena kardiogenik atau non kardiogenik. Kalau oleh karena kardiogenik, pasti anamnesis ditemukan faktor-faktor risiko kardiak. Orangnya obesitas, kemudian ada riwayat jantung sebelumnya, sesak nafas dikaitkan dengan aktivitas. Jadi anamnesisnya harus mengarahkan ke arah gangguan jantung. Ya, kalau tidak ditemukan, itu mungkin penyebabnya bukan dari jantung atau non kardiogenik. Jadi secara anamnesis itu sangat penting dan bisa menjadi pembeda apakah dia odem paru kardiogenik atau non kardiogenik. Kalau kardiogenik saya ulangi harus diikuti oleh faktor-faktor risiko yang terkait dari kelainan kardiogenik. Biasanya orangnya gemuk, biasanya di background oleh hipertensi, biasanya ada riwayat diabetes mellitus sebelumnya. Kalau yang non kardiogenik memang lebih banyak paru, tetapi juga ginjal juga bisa, itu biasanya bukan. Pada pemeriksaan fisik hampir sama. Jadi tidak bisa bedakan apakah dia non kardiogenik atau dia kardiogenik. Ya, pada auskultasi ditemukan rongki basah kasar, kadang-kadang ditemukan mengi atau wheezing. Ya, dua-duanya bisa ditemukan. Jadi tidak bisa bedakan. Gejala klinisnya, pemeriksaan fisiknya hampir sama antara kardiogenik dengan non kardiogenik. Ya. Tetapi ada kalau ada sudah terlatih itu ada kekhususan. Kalau yang penyebab kardiogenik, maka pemeriksaan fisiknya akan menunjukkan petunjuk adanya peningkatan hidrostatik. Ya, saya katakan tadi sebagai patofisiologi pada odem pulmo, kenapa terjadi perpindahan cairan intra
vaskuler ke ekstravaskuler karena adanya peningkatan tekanan hidrostatik dan diikuti oleh mungkin stabilnya atau menurunnya tekanan onkotik. Jadi kalau pada saat pada gangguan udema paru kardiogenic itu ditemukan adanya galop, kemudian ditemukan adanya peningkatan JVP dan juga disertai tanda jantungnya lain berupa udema di perifer. Gitu. Kalau yang karena non kardiogenic, kadang-kadang kakinya tidak bengkak, JVP-nya tidak meningkat dan galopnya tidak ditemukan. Tetapi gambaran rongsinya hampir sama. Gitu. Itu untuk menegakkan diagnosis. Nah, kita bahas dulu pertama yang edema paru yang non kardiogenic. Ada lihat sini gambaran radiologinya. Ada kardiomegali nggak? Halo? Pada gambar ini ada kardiomegali nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Tidak ada. Infiltratnya di mana? Infiltrat. Infiltratnya di paru. Di paru, jelas di paru, ya, karena kan udem paru. Berarti kan memang harus di paru infiltratnya. Jadi adanya perpindahan cairan intravaskuler, intraalveolar, keluar ekstraalveolar atau interstisial. Jadi gambarnya kayak begini. Nah, kalau non kardiogenic, non udem, itu ada lihat dia tidak kardiomegali. Kemudian infiltratnya tidak memilih tempat yang paling rendah. Ada lihat dia sebarannya kiri kanan merata. Dan garis inferiornya yang apa istilahnya costophrenikusnya itu tidak ada infiltrat, bisa saja tidak ada infiltrat. Padahal kan cairan gitu ya. Ini ciri khas gambaran radiologis ronsen toraks pada akut udema paru yang non kardiogenic. Ya. Ini yang ditemukan ya. Kalau ada lihat gambaran radiologisnya, tadi kita lihat gambarkan tadi adanya bilateral. Jadi peripheral airspace-nya itu dengan with air bronchogramnya seperti gambaran kelelawar. Ya, dead wind pattern. Jadi dia kalau ada lihat ini kiri kanan gambar ini menyerupai hampir sama. Adik-adik bayangkan kayak kupu-kupu gitu. Kayak kepakan kelelawar bentuknya. Ya. Kemudian garis Carly lens-nya tidak ditemukan, tidak mesti harus ada. Lain dengan yang kardiogenic akan saya tunjukkan nanti. Akan saya tunjukkan nanti gambar ronsen daripada yang tipe gambaran radiologis yang kardiogenic, ya. Nah, gejalanya apa yang muncul pada yang gejala udema paru non kardiogenic? Tidak ada nyeri dada sebelumnya. Ini yang paling penting. Tidak ada nyeri dada sebelumnya. Anamnesis kan? Makanya anamnesis sangat penting. Sesak nafasnya munculnya mendadak. Tidak ada riwayat. Ada keringat dingin, posisi duduk mempengaruhi, gelisah, dan rongkinya penuh. Tidak hanya di basal paru. Ya, kalau karena sesaknya muncul setelah transfusi, namanya edema pulmoner non kardiogenic yang TRALI, ya, transfusion related acute lung injury atau TRALI. Ini adalah komplikasi akut dari transfusi darah yang menyerupai gambaran udema paru yang non kardiogenic. Nah, biasanya pemberat daripada gangguan udema paru non kardiogenic itu muncul yang namanya sindrom ARDS, ya, Acute Respiratory Distress Syndrome. Ini parameternya, ini Anda bisa lihat parameter dari ISSC, dari Berlin Kriteria, dari Kigali Modification, dari Berlin Kriteria. Yang dilihat adalah waktunya, kadar oksigennya, PEPP-nya, ini dari ventilator tahunya, kemudian gambaran daripada radiologis, dan sumber daripada munculnya pembengkakan tadi, udema tadi. Ini untuk menentukan kriteria daripada ARDS yang sebagai pemberatan dari akut lung udem yang oleh karena non kardiogenic. Ya, nah ini bedanya. Tadi ada sudah lihat tadi bagaimana gambaran ronsen antara akut udema paru yang kardiogenic, tidak ada kardiomegali. Nah, kalau di sini dia kardiomegali. Jelas kan terlihat deh? Jelas nggak terlihat?
Jelas. Jelas. Nah, kemudian ada lihat tadi, dia lebih memilih sisi yang paling bawah. Kalau tadi ada gambaran kelelawar di atas infiltratnya, kalau yang kardiogenik dia lebih ke perifer, mengikuti gravitasi. Sudut kostofrenikusnya kiri kanan tumpul. Kalau yang tadi masih muncul, yang di atas infiltratnya. Kalau yang akut long udem karena kardiogenik dia di bawah dan kardiomegali. Itu yang membedakan. Ini namanya dekom kiri akut istilah medisnya. Dekom kiri akut atau dekom kiri kongesti, eksaserbasi akut. Sama istilahnya. Gambarannya kayak demikian, adanya infiltrat, ada Carly Bilens, ini ada lihat yang sisi gambar yang sebelah sini, saya tunjukkan, ya ini adanya Carly Bilens, di septalnya, ini ada garis, itu yang munculnya cairan yang terdapat pada perbedaan antara lobus anterior ke lobus inferior. Ini ada garis imajinasi muncul di sini, ada tunjuk lihat kursor yang saya gerakkan. Ya, ini ada Carly B lines, ini antara lobus superior dan lobus inferior juga ada Carly B lines, ini Carly-nya ke sana. Ini ada kayak putih-putih begitu. Itu istilahnya Carly B lines, ya. Kemudian ada apa istilahnya yang kuning ini ada infiltrat efusi pleura di sini, ya. Ada kemudian ada cairan di fisurnya di sini, sisi sini ada cairan ini warna merah ini itu cairan, ini isinya cairan yang di interstisial gitu. Ada istilahnya peribronchial cuffing istilahnya, ya. Dia lebih tebal di peribronchial, di sini dia tebal. Infiltratnya di sini miliknya, ya. Namanya peribronchial cuffing, ya. Ini gambaran khas. Jadi kalau ada lihat dari ronsen udah bisa membedakan pasti ini akut lung udem oleh karena kardiogenik atau non kardiogenik. Kalau tadi gejala yang non kardiogenik tidak ada nyeri dada, kalau yang kardiogenik pasti diawali dari nyeri dada. Makanya penting anamnesis. Ya, penting anamnesis karena rongkinya sama, gelisahnya sama, posisinya sama, keringat dinginnya hampir sama. Sesak nafas mendadaknya sama. Yang bedakan hanya nyeri dadanya aja. Makanya pentingnya anamnesis. Orangnya obesitas, ada riwayat diabetes sebelumnya, kemudian hipertensi, kolesterol tinggi, tiba-tiba nyeri dada. Bah, foto kayak begini, oh ini ada akut udem lung udem kardiogenik. Ya. Ini kalau ada ragu-ragu untuk lebih memastikan diagnosis, bisa diusulkan pemeriksaan CT scan pada paru. Dan ini terdapat gambaran udema pulmonary alveolar. Ini gambar kayak begini. Ya, ini yang kayak begini. Ini paru yang normal, yang warna hitam ini, yang warna lusen, ini paru normal, ini paru normal, ini paru yang ada udemanya. Ini lebih tegak diagnosisnya karena sifatnya hampir 3 dimensi. Kalau radiologi ronsen kan hanya 2 dimensi, butuh membayangkan imajinernya. Tadi saya katakan B-lines, kemudian gambaran kelelawar, adik bisa bingung bayangkannya kalau tidak familiar membaca ronsen. Kalau ini lebih bagus, lebih gampang, lebih mudah dimengerti karena sifatnya bisa dibuat 3 dimensi. Ya. Bagaimana tata laksana? Bagaimana cara pengolahan antara akut lung udem, kardiogenik dan non kardiogenik? Ada parameter, ada bisa lihat kalau yang kardiogenik, ada bisa lihat apakah ada tanda-tanda kongesti atau ada tanda-tanda low perfusi. Tanda-tanda kongesti itu adalah adanya udema, JVP meningkat, rongki basah halus, ada galop, itu tanda kongesti. Kalau yang low perfusion tandanya gelisah, darah menurun, sesak nafas, kusmol dan sebagainya. Ada lihat. Kalau ada kongesti, yes. Ya. Dan ada lower perfusi, terapinya adalah diuresis. Anda lihat, ya. Kalau ada low perfusi dan ada kongesti, terapinya adalah diuresis. Kalau tidak ada kongesti, kemudian tidak ada low perfusi, rawat jalan saja karena sehat orangnya. Mungkin masih dekom kirinya masih teratasi. Kalau tidak ada kongesti tapi ada low perfusi, shock orangnya,
berikan inotropik. Berarti pasiennya harus dirawat di ruang intensif. Yang kalau yang parah itu ada kongestinya juga ada, lower volume juga ada, ya. Memberikan diuretik, inotropik, vasodilator. Nah, itu prinsip tata laksana udema paru yang kardiogenik. Ya. Bagaimana yang non kardiogenik? Yang paling prinsip adalah harus terapi istilahnya harus mengetahui apa predisposisi yang menyebabkan munculnya non kardiogenik ini. Ya. Harus ada mencari tahu ini backgroundnya karena apa. Tadi kan sudah saya katakan tadi, bisa karena drug induce, bisa karena keracunan, bisa karena ginjal dan sebagainya. Dicari tahu penyebabnya karena apa. Prinsipnya adalah terapi suportif, ya, memperbaiki ventilasi. Apakah orang tersebut butuh ventilator apa tidak? Ya, mempertahankan sirkulasi darah tetap bisa mengalir. Jangan sampai terjadi dehidrasi atau overhidrasi. Berarti harus pasang monitoring. Paling bagus adalah pasang JVP, Jugular Venous Pressure dievaluasi. Nah, kemudian mencari tahu terapi spesifik sesuai dengan penyebab daripada odema paru tersebut. Pemberian steroid ada tempat, pemberian antibiotik diberikan kalau ada tanda-tanda mengarah ke arah infeksi. Tidak semua sesak nafas oleh karena infeksi. Lihat labnya, apakah ada leukositosis, apakah ada infiltrat lain, ada apa demam. Nah, kalau ada tanda-tanda infeksi baru diberikan antibiotik. Tidak harus antibiotik. Karena dasarnya daripada udema paru itu adalah hanya gangguan perfusi dan gangguan vaskuler saja, bukan infeksi. Mungkin infeksi sebagai penyebab dasar. Kalau ada yang bisa yakinkan ada infeksi, berikan antibiotik. Nah, bagaimana tata laksana udema paru kardiak? Ya, mesti oksigenasi, prinsip yang saya ajari kemarin mengenai tata kelola dekom, preload, afterload, kontraksi dengan frekuensi tahanan vaskular perifernya diperbaiki, diberikan diuretik, diberikan nitrat, diberikan morfin untuk anti kecemasan, dikuatkan jantungnya dengan inotropik, dikurangi tensinya dengan ACE inhibitor, denyut jantung dikurangi dengan beta blocker. Jadi prinsipnya itu hampir sama dengan prinsip dekom gagal jantung akut. Karena memang edema paru kardiak seperti saya katakan sebelumnya Ahmad Ade itu bukan diagnosis, adalah suatu kondisi klinis yang terjadi akibat dari penyebab penyakit tertentu. Bukan diagnosis ya kalau edema paru kardiak itu, tapi gejala klinik yang muncul akibat dari suatu penyakit. Ya, DD-nya apa? Tidak semua orang sesak nafas adalah udem pulmo. Tidak semua orang batuk, udem pulmo. Tidak semua orang nyeri dada, udem pulmo. Tidak semua orang yang ARDS, udem pulmo. Ada, tetap harus di DD dengan diffuse pneumonia, atau mungkin kalau anamnesis ada riwayat keselak sebelumnya, mungkin suatu masif aspirasi, atau mungkin akibat dari infeksi yang lain, misalnya DB, terjadi pulmonary hemorrhages, atau mungkin COVID, ya. COVID gambarannya itu pulmonary hemorrhagic, itu DD, ya. Jadi hati-hati mendede. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin dengan diskusi mungkin bisa adik lebih bisa paham menjelaskan bagaimana apa itu odem pulmonum, apa itu odem pulmokardiak, apa itu odem pulmonum non kardiak, bagaimana etiologinya, bagaimana cara mengetahui diagnosis, gejala yang muncul bagaimana, dan bagaimana prinsip terapi. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mari, adik, kalau mau bertanya silahkan. Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya nggak? Silahkan, ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Silahkan, Dek. Ada yang mau bertanya nggak? Izin bertanya dong. Ya, silahkan.
Itu dok, yang tadi tentang garis Carly itu yang kayak gimana ya dok? Carly. Tadi kurang jelas. Ya, sebentar saya tunjukin. Ada yang lain? Ya, garis Carly itu ini. Ada lihat kursor saya? Ini dasarnya, sebentar. Nah, ini Carly B lines, ya, atau septal lines. Septal itu adalah garis yang muncul akibat adanya cairan yang tertumpuk di intersisial paru di antara lobus satu dan lobus yang satunya. Paru kan dipisahkan atas lobus. Ada kalau kanan ada 3, kiri ada 2. Nah, antara lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior pada paru kanan itu ada garis yang misalkan. Nah, septal lines-nya. Jadi septal lines itu sebenarnya rongga kosong, ya, rongga intersisial, tetapi terisi oleh cairan. Makanya gambarannya seperti begini. Nah, ini yang ini. Septal, ini sini. Ini ada garis, kalau ada ini memang harusnya terangkan secara langsung bedside. Kalau lewat ini mungkin kurang jelas. Tapi dia memisahkan antara lobus superior dengan lobus inferior. Kalau lobus medius nggak kelihatan, mesti dari belakang ya. Ini garisnya itu di sini. Garis imajiner deh, memang susah untuk membayangkan. Ya itu namanya namanya istilahnya Carly B lines ya. Tebalnya ya lebih dari 1, tebalnya dan panjangnya lebih dari 1 cm. Tebalnya lebih dari 1 mili dan panjangnya lebih dari 1 cm. Itu baru dikatakan garis Carly B lines di sini. Kadang-kadang di sini gitu ya. Paham? Paham nggak? Paham? Paham dok. Ya. Ada yang lain? Silahkan. Sebutin nama. Siapa? Dokter, saya mau bertanya. Ya. Jadi pada gambaran foto torak yang non kardiogenik itu kan sayap seperti sayap kelelawar ya dok ya. Sedangkan yang betul. kardiogenik itu kan ke bawah mengikuti gravitasi. Nah itu tuh sebenarnya dipengaruhinya oleh apa ya dok? Terima kasih. Kenapa bisa terjadi, apa yang membedakan antara udema non kardiogenik dan kardiogenik? Di awal di awal slide saya kan ada ini nih, saya tunjukin. Nah ini, cara bedakan itu adalah karena ini, dibedakan karena adanya perbedaan tekanan daripada arteria pulmonalis, sehingga membuat gangguan jantung, tekanan atrial kirinya jadi meningkat. Ya. Jadi kalau yang kardiogenik, mengapa dia mengikuti prinsip dari gravitasi, artinya cairan memilih tempat yang di bawah, sehingga terjadi udem pulmonum, diikuti dengan adanya garis Carly, kemudian diikuti oleh adanya efusi pleura. Sedangkan pada yang non kardiogenik, ya, dia infiltratnya kan sini tidak ada. Paling ini sisi terendah. Dia patofisiologinya oleh karena terjadinya peningkatan bukan karena gangguan tekanan pada jantung, tetapi oleh sebab yang di luar. Misalnya katakanlah oleh karena gagal ginjal misalnya. Kalau gagal ginjal itu bukan karena gangguan tekanan pressure-nya, pulmonerinya tidak tinggi, tetapi terjadi udem pulmonum, bentuknya kayak begini. Tidak terjadi di bawah, di atas, karena berbeda patofisiologinya. Gitu. Ya, patofisiologi pada lung cancer yang kardiogenik itu adalah adanya gambaran dekom, adanya gangguan fungsi jantung, terutama yang kiri. Jadi tanda-tanda jantung kiri atau tanda-tanda jantung kongestif belakangnya akan muncul. Sedangkan kalau yang non kardiogenik bisa dari jantung, bisa dari paru, bisa dari drug, bisa dari ginjal, bisa dari alergi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gambaran parunya demikian, berbeda. Jadi pertanyaan kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena perbedaan patofisiologi. Begitu ya.
Ada yang lain? Ada yang lain? Silahkan. Izin bertanya, Dok. Ya. Tadi kan kalau nggak salah dengar, di edem paru non kardiogenik tuh terjadi distres pernafasan. Ya. Nah, itu Sama. kenapa kalau di Kalau di kardiogenik ödem paru kardiogenik maupun di non kardiogenik semua terjadi distres pernafasan. Sama. Bisa terjadi pada dua-duanya. Halo? Terus pertanyaannya apa, Dek? ya sudah, Dok, sudah terjawab. Oh, sudah terjawab. Ada yang lain? Silahkan. Mana gambarnya nih? Saya pengen lihat gambarnya yang lain mana pesertanya. Silahkan. Mau nanya? Abel? Izin bertanya, Dok. Ya, silahkan, Dek. Itu kan tadi yang di non-cardia lung edem itu kan ditemukan juga adanya trali, Trali, ya. transfusi darah. Itu maksudnya gejala-gejala orang yang trali itu apakah sama dengan gejala orang yang non-cardia lung edem, Dok? Oh, gini. Jadi trali itu adalah suatu kondisi khusus di mana terjadi edema pulmo pada saat transfusi darah. Nah, itu masuk oleh mendadak kan? Maksudnya dia masuk karena katakanlah melahirkan, ada perdarahan, kemudian dokternya transfusinya terlalu cepat, orangnya sesak nafas. Nah, itu namanya trali. Suatu kondisi di mana terjadi reaksi transfusi akibat overloading dari cairan. Itu bagian daripada udem pulmo oleh karena non kardiogenik gitu. Jadi bukan terpisah gitu. Itu bagian dari akut long udem oleh karena non kardiogenik akibat reaksi transfusi. Namanya trali istilahnya. Bisa karena yang lain kan, Dek? Bisa karena dekom, bisa karena paru-paru, bisa karena intoksikasi dan seterusnya, bisa karena reaksi transfusi. Gitu. Ya. Jadi trali itu suatu kondisi udem paru yang disebabkan oleh karena transfusi yang berlebihan. Makanya kenapa pada saat transfusi adik harus memberikan premedikasi, kadang-kadang furosemid, tujuannya karena itu, untuk menghindari trali tadi. Udem paru oleh karena overloading cairan. Jelas, Dek? Iya, jelas, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Ada yang lain? Silahkan. Apa nih? Gambarnya kok nggak keluar ya? Saya pengen lihat yang hadir. Ini malah yang hadir gambarnya Adinda. Toh ini yang muncul di gambar saya. Adinda, karena nomornya paling atas. Ya. Ada yang lain? Mohon maaf, Dok, itu kepencet PIN-nya, Dok. Oh, kepencet PIN-nya. Oh, iya. Kita tekan lagi ya kalau gitu ya. Nah, iya. Berarti ada yang terpilih, ya. Ya. Iya, Dok. Silakan, nanya lagi siapa? Kori, nanya apa? Nanti seperti biasa, nanti tolong di absen, ya. Kemudian difoto, gambarnya dipasang, biar kelihatan bukan temennya yang ikut kuliah, gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk adik dan diri saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kegiatan kuliah webinar berikutnya, mungkin sekali lagi. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya.
Ini on cam dulu soalnya gimana? Because tadi aku nggak on cam. Oh my god, atas. Sina bangun, Sina. Kenapa anjir gila? Aku bar disco kayak mudah. Sina habis beli ring light Bar ya. disco aku. Lihat mat. This enjoy. Makan guys, assalamualaikum. Makan. Ini udah selesai. Ini udah selesai, Wo. Ampun Marcel. Oh, oke. Assalamualaikum. Salam. Iwan, ngapain Iwan? Faren dipanggil Mbak Iva nih, cepet. Tadi udah capture belum ya? Tuh, denger nggak apa Mbak? Tadi udah. Boleh. Lagi. Iwan tadi nge-capture nggak, Wan? Ayo lo Wan. Ayo Wan, Ya. ayo. Oke. Iwan aja tidur. Aku turun. Iwan malah video call lewat HP sama aku. Aduh. Lah tenang nih. Sini kamu. Aku baru selesai loh. Assalamualaikum. Malik, mukamu capek banget, Lik. Kamu habis kenapa? No answer like an angel. Aku kayak malaikat dalam kubur, gak ada yang mau ditanyain, guys. Meneng aja cing banget, anjir. Malik, kok lainnya nih gini? Berarti kamu nggak itu sih, nggak penting. Oh, nggak apa. Malik denger suaraku gak sih? Dengar. Emang Malik tuh emang kok agak dia kayak kromosomnya XXY. Jadi agak nggak denger.